Shalom adik-adik, apa kabarnya? Tentu luar biasa bukan? Puji Tuhan. Dimanapun adik-adik berada, kiranya adik-adik dapat sehat selalu dan selalu menuruti apa perintah orang tuanya. Dan juga jangan lupa sekolah minggu secara online di gereja dimanapun adik-adik berada. Di sini Kakak Elta mau bawa kita dalam ibadah online sekolah minggu. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita menyanyi terlebih dahulu ya. Adik-adik harus semangat ya, kita angkat pujian kita. Boleh sambil tepuk tangan, boleh sambil goyangkan kaki dan goyangkan tangan. Dan kita akan menyanyi dengan judul Apa Kabar Teman? Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman, itu yang ingin selalu ku dengarkan. Ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatimu. Bersama Yesus hidupku lebih indah. Bersama Yesus everything is okay. Kita nyanyi lagi ya. Kita kepak-kepakkan sayapnya di tangan kita ya. Itu lagunya dikepak-kepakkan sayapnya. Kita nyanyikan ya, dikepak-kepakkan sayapnya. Kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Kiri hei, goyang kanan hei, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri hei, goyang kanan hei, putar ke kiri, putar ke kanan. Digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, hei, goyang kanan, hei, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik bisa sama-sama nyanyikan ya dari rumah. Goyang kiri, hei, goyang kanan, hei, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita berdoa. Mari tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata. Tapi sebelum itu kita menyanyikan lagu Satu Jari Kananku. Pasti tahu dong, pasti tahu adik-adik semua. Mari kita nyanyi bersama. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi
kita berdoa. Adik-adik di rumah bisa ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami anak-anak-Mu masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyanyi bersama, mendengarkan cerita, bermain game, bermain bersama orang tua kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin memulai ibadah sekolah minggu online kami. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus jaga dan lindungi kami. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti Tuhan, kami berseru hanya kepadamu Tuhan Yesus. Di dalam namamu Yesus, kami bersyukur. Amin. Setelah selesai kita berdoa, kita mau apa? Kita mau baca Alkitab. Tetapi sebelum itu kita nyanyi satu lagu lagi ya, yang judulnya apa? Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Adik-adik bisa siapkan Alkitabnya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Iya adik-adik, kita buka Alkitab kita ya. Kita mau baca Alkitab dari Perjanjian Lama, kitab 2 Raja-Raja, pasal 5 ayat 1 sampai ke 19. Sudah ketemu? Oh, masih ada yang belum. Ya, kita mulai ya. Dengan judul Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadapi nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya.
Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikel emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya pakaiannya, serta berkata, Allahku, aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kesembuhan seseorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali di dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Israel? Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya, kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya ini suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut, apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Firman-Mu itu pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Puji Tuhan, amin. Halo adik-adik, kita mau dengar apa? Kita mau dengar cerita. Cerita dari siapa yang ada di pembacaan Alkitab tadi?
Iya, kita mau cerita tentang Naaman. Tentu teman adik-adik tahu siapa itu Naaman. Ada yang nggak tahu ya? Oh, ada yang nggak tahu. Jadi Kak Kelta mau bawa kita dalam cerita Naaman. Di dalam cerita Naaman tadi ada seorang anak kecil. Adik-adik tahu nggak siapa? Nah, Naaman adalah panglima Raja Aram. Dia adalah panglima yang baik hati dan mendengarkan apa perintah rajanya. Jadi ia sangat disenangi raja. Tetapi dia terkena penyakit kusta. Apa itu penyakit kusta, adik-adik? Nggak tahu kakak? Ya, penyakit kusta pada zaman itu adalah penyakit yang mengeluarkan cairan putih dan borok-borok di sekitar badannya. Dan penyakit itu adalah penyakit yang bisa membuat dia tidak diterima di pertemanannya atau di kehidupan keluarganya, karena dianggap penyakit tersebut adalah penyakit yang bisa menular dan bisa membawa kutuk. Nah, seram sekali ya adik-adik penyakitnya. Tetapi adik-adik tahu tidak, ada sesuatu yang terjadi di balik penyakit tersebut. Si Naaman punya istri. Nah, ada anak kecil. Tahu nggak adik-adik, anak kecil tersebut adalah tawanan pasukan Panglima Raja Aram. Dia ditawan dan dia dibawa paksa ke rumah Naaman tersebut. Tetapi adik-adik tahu nggak respon anak kecil tersebut gimana? Ya, dia sebenarnya merasa sedih dengan apa yang dia rasa, harus jauh tinggal dengan orang tuanya karena dibawa oleh panglima. Tapi dia tidak mengeluh. Dia tetap menjalani dengan baik apa tugasnya sebagai budak atau sebagai pembantu di rumah Naaman, yaitu melayani istri Naaman. Dia sangat bersuka cita melakukannya. Dia tidak ada dibayar loh adik-adik, tapi dia mau melakukannya. Dan dia bilang begini dengan istrinya Naaman, "Nyonya, di Samaria ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit raja, yaitu penyakit tuan, penyakit kusta." Nah, istrinya langsung respon positif, memberi tanggapan yang baik kepada jawaban anak tersebut atau saran dari anak tersebut. "Baiklah, saya akan sampaikan ke tuan," katanya. Nah, yang terjadi, Naaman apakah menuruti? Ternyata Naaman menuruti apa yang dikatakan anak kecil tersebut. Katanya di mana? Di Samaria. Ada tahu nggak, sebenarnya di Samaria itu adalah tempat berperang antara di Aram tersebut dengan di Samaria. Tetapi Naaman mau berangkat ke sana demi kesembuhannya pastinya. Jadi dia menuruti. Lalu dia pergi bersama pasukannya ke Samaria. Dia datang ke rumah Nabi Elisa dengan membawa perak, membawa emas, membawa pakaian untuk diberikan kepada Nabi atas apa yang telah dilakukan Nabi. Tetapi adik-adik tahu nggak apa yang terjadi ketika Naaman sampai di depan pintu Nabi Elisa? Nabi Elisa tidak keluar rumah. Dia menyuruh pengawalnya untuk mengatakan, "Mandilah ke sungai Yordan dan berendamlah 7 kali. Dan engkau akan menjadi tahir." Hanya itu pesan Nabi Elisa. Dia tidak keluar rumah, tapi dia menitipkan pesan kepada pengawalnya. Naaman pun marah. Dia merasa panas hati, dia marah. "Kenapa aku ini panglima, kok aku nggak dihormati, kok aku nggak disambut kedatanganku? Padahal aku yang mencari dia." Di hati Naaman berkata seperti itu. Bagaimana ya? Terus
pasukan si Naaman berkata begini lagi, masa hal yang sulit aja pasti kamu lakukan demi kesembuhan kamu, apalagi cuma berendam di air, masa kamu gak mau? Taatlah si Naaman ini, dia mau mendengarkan apa kata pasukannya. Terus berkata lagi dia, di Parpar, di Damsyik banyak sungai yang bagus, kenapa harus di sungai Yordan, sungai yang kotor itu? Lagi-lagi ia bertanya-tanya mengapa dan mengapa. Tetap pasukannya mengatakan, mandi saja, ikuti saja apa perintah dari Nabi Elisa tadi. Sampai di sungai Yordan, mandilah dia. Selama berapa adik-adik? Selama 7 kali. Halo adik-adik, kita mau menghafal ayat hafalan kita hari ini ya adik-adik, yaitu dari 1 Yohanes 2 ayat 17 yang berbunyi demikian, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 12. Sekali lagi ya, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Nah, di sini adik-adik kakak punya gambar apa ini? Gambar jari. Ada 2 jari yang menyatu. Itu artinya hubungan kita sama Tuhan gak bisa putus ya adik-adik, seperti ini, seperti jari ini. Selalu bersama dan selalu saling melengkapi satu sama lainnya. Nah, jika kertas ini putus, berarti ada yang salah hubungan kita dengan Tuhan. Apa itu? Misalnya kita berbohong, kita mencuri, itu bisa putus loh ininya. Tapi dia akan bisa tersambung lagi ketika kita mau hidup menurut perintah Tuhan. Seperti Naaman tadi, seperti anak kecil tadi, dia mau taat hidup bersama Tuhan. Nah, ini dia kertasnya ya adik-adik. Ini kertas juga bisa diisi dengan pesan untuk orang tua ya di sininya. Nah, nanti akan kakak praktekin gimana cara bikinnya adik-adik. Nah, oke. Ya. Demikian adik-adik. Semoga adik-adik paham ya. Dan adik-adik bisa mempraktekannya di rumah. Terima kasih. Halo adik-adik. Kakak mau buat kreativitas yang bisa adik-adik praktikkan juga di rumah. Kreativitas apa? Iya, itu gambar jari. Lihat ya. Sini bahannya ada gunting, pulpen, dengan kertas saja ya, bisa diikutin ya. Pertama-tama tempelkan jari adik-adik di kertas ya, seperti ini sebelah kiri. Lalu kita lukis dengan pulpen ini, seperti ini ya. Ya, mengikuti alurnya saja. Oke. Setelah itu sebelah kanan ya. Sama ya polanya kayak tadi. Oke, selesai. Nah, setelah dia sudah seperti gambar 2 tangan ini dengan 10 jarinya,
Kita gunting ya. Pertama kita gunting bagian sebelah kiri. Gunting ya, pelan-pelan ya, ada guntingnya. Kita ngikutin garis yang sudah dibuat ya Dede. Kembali gunting ya. Hampir selesai. Jari kiri tinggal masuk ke jari kanan. Sebelah kanannya lagi ya Dede. Oke adik-adik, kita potong lagi jari sebelah kanannya ya. Hampir terobek. Jadi adik-adik bisa potong lebih rapi lagi ya di rumah. Oke, bisa 2 jari. Masih ada sedikit lagi. Iya, sudah jadi. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ada 10 jari yang bisa disatukan. Jadi mereka bisa bersatu. Oke, sudah selesai.
Kita mau berdoa adik-adik untuk persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan beri saat ini Tuhan. Untuk napas kehidupan yang masih Engkau beri Tuhan, kami berterima kasih padamu Tuhan Yesus. Ya Yesus, kami mau mempersembahkan persembahan syukur kami Tuhan, yang kami beri dengan hati yang tulus, ikhlas, dan sukacita di hadapan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan persembahan kami, agar bisa menjadi kelancaran untuk sekolah minggu dimanapun berada, dan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Melalui persembahan ini Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama-Mu. Amin. Kita nyanyi lagu Ku Beri Persembahan ya, dari Gedung Jemaat nomor 302. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela bawa persembahan, datanglah segera. Kita mau nyanyi lagi ya. Kita angkat pujian kita yang mengatakan big or small. Big or small, short and tall, semua dicintanya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, bekerja demi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Dan nyanyikan kembali ya dari bait awal, yaitu big or small. Big or small, short and tall, semua dicintanya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja demi kemuliaan.
adik-adik, kita mau berdoa karena kita sudah di penghujung ibadah kita. Adik-adik bisa ikutin kakak berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan telah menyertai kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhir nanti. Terima kasih Yesus karena Engkau menjaga dan melindungi kami Tuhan, memberkati ibadah sekolah mingguan dan kami Tuhan. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita mau nyanyikan lalu kita adik-adik Bapa terima kasih. Terima kasih Tuhan. Judulnya terima kasih Tuhan ya adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang